Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah anak-anakku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya iman ihsan, sehingga kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul di sore yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, anak-anakku, Ustadz pada sore hari ini akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang etika orang mencari ilmu itu sebenarnya seperti apa ya. Akan tetapi dalam etika mencari ilmu itu ada dua sikap, ada dua poin ya. Poin penting yang mana bahwasanya ilmu itu apa sih keutamaan orang berilmu? Apa sih keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu? Ya mungkin diantara kalian sering mendengar, oh orang berilmu itu ya wajib dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi pengembangannya ternyata di sini ya, bahwasanya orang yang berilmu itu mempunyai 5 keutamaan. Yang pertama, keutamaan yang pertama bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya orang yang berilmu, terutama ilmu agama Islam, bahwa ilmu itu adalah irsul anbiya, warisannya para nabi ya. Warisannya para nabi. Warisan itu seperti apa? Bukan warisan seperti harta yang mana bisa kita habiskan, enggak ya. Kalau warisan yang seperti itu namanya kebendaan ya, sedangkan ilmu itu sebaliknya. Yang namanya benda pasti ada masanya aus ataupun habis, rusak dan lain sebagainya. Akan tetapi karakter ilmu, nah yang kedua itu adalah yabqa wal malu yafna ya. Ilmu itu abadi ya. Namun sebelum memasuk itu ya, bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Nabi itu mengestafetkan ya, mengestafetkan bahwasanya mengestafetkan ilmu ya, bukan kalau kita memahaminya dengan warisan, maka dalam pandangan orang Indonesia warisan itu ya benda, dirham dan lain sebagainya. Padahal tidak ya, padahal yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu ya. Karakter ilmu ya boko wal malu yafna ya, beda dengan harta. Harta itu fana ya. Fana itu seperti fata morgana, di mana ketika kita
berjalan di jalanan aspal, maka kita akan di kurang lebih 200 atau 300 meter ke depan itu seperti ada bayang-bayang. Ya. Ketika kita mendekat, ternyata bayang-bayang itu tidak ada. Ya, ada tapi tidak ada. Ya. Artinya apa? Kekekalan ilmu itu berbeda dengan harta. Harta bisa habis, tapi semakin ilmu itu bertambah, semakin itu apalagi diamalkan, maka ilmu itu akan tambah abadi. Karena bagaimanapun yang namanya ilmu ketika diamalkan ya tambah, ya, bukan berkurang, ya, karakter ilmu. Yang ketiga, ya, al-ilmu tariqul jannah. Ilmu itu jalan menuju surga. Ya, nanti dalil-dalilnya akan Ustaz sampaikan. Ini poin-poinnya dulu. Yang keempat, inna wa yarfa'u ahlul ilmi fid daraini, bahwasanya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, ditempatkan kelak di dua rumah, yakni rumah di dunia dan di akhirat. Ya. Yang kelima, inna ahlal ilmi yajuzu linnasi ayyahsudu fihi, bahwasanya manusia, kita sebagai ahli ilmu itu boleh kita itu tamak, ya, rakus ataupun kutu buku, ya, dalam hal ilmu. Itu 5 poin keutamaan ilmu. Lalu adab mencari ilmu itu bagaimana? Ya. Yang pertama, al-ikhlas. Kita harus ikhlas. Kita harus nerima, ya. Kita harus rela apapun yang kita dapatkan diperlakukan bagaimanapun, ya, ataupun menempuh jalan apapun, asal itu jalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus ikhlas, ya, bersusah berpayah-payah, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya, manjada wajah, ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, maka wa man ladzatu illa ta'abi, tidak ada kelezatan kecuali setelah kita berpayah-payah. Jadi nggak ada yang namanya kita mencari ilmu di pesantren itu masuk, ya, cuman makan tidur, ya, makan tidur terus kemudian dapat ilmu, ya tidak. Semuanya harus berproses, ya. Baik tidaknya kalian, ya, sukses tidaknya kalian, ya ditentukan dari aktivitas harian kalian. Kalau bermalas-malasan, ya jangan harap kita akan mendapatkan ilmu yang berfaedah tadi, yang mempunyai keutamaan tadi, ya. Ketika waktunya subuhan masih tidur, ya nggak boleh, jangan. Ketika kegiatan entah kemana, ya jangan, ya. Karena bagaimanapun tarjun najata walan tasluk masa likaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau menghendaki kesuksesan, engkau menghendaki kelancaran, engkau menghendaki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, ilmu yang luar biasa, akan tetapi engkau tidak menempuh jalan yang semestinya. Nah, ini yang tidak mungkin kita dapatkan, bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwasanya yang namanya perahu, yang namanya kapal pesiar itu tidak mungkin berlayar di daratan, ya, nggak mungkin, ya. Hanya makan tidur, santai-santai, ya, hanya dibayangkan saya nanti dapat ilmu yang
luar biasa. Nanti kalau keluar, jangan harap. Ya. Jangan harap untuk mendapatkan apa yang kalian impikan. Nanti ini kan kita sudah belajar bahasa Arab nih. Nanti keluar dari sini udah paling pintar ngomong Arabnya, ya belum tentu. Ya. Karena apa? Dipraktekkan aja tidak. Ya. Dipraktekkan aja tidak, akan tetapi kalau dipraktekkan ya, dengan siapapun ya, terutama dalam hal keterampilan ya, ilmu itu dipraktekkan ya. Bahasa itu keterampilan. Jangan minder misalnya, saya nilainya biasa-biasa saja tadi. Gimana saya bisa menguasai bahasa Arab? Ya bisa, asal dilatih dan dilatih. Ya, itu. Kemudian yang kedua, at-tamassuk bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada Alkitab dan al-hadis. Yang ketiga adalah as-sabru. Perlu kita ketahui, kita sudah tahu semuanya bahwasanya as-sabru yu'inu ala kulli amal. Ya, kesabaran itu menolong, kesabaran itu membantu dengan atas setiap pekerjaan. Ya. Lalu yang keempat, ilmu itu idealnya etika kita dalam hal ketika kita sudah menjadi ahli ilmu adalah diamalkan, ya, diamalkan, wa da'watu dan disiarkan, ya. Balighu anni walau ayah, sudah jelas, ya. Sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Nah, jadi kemudian Allah yamna'u khajlahu minas su'al, bahwasanya kita tidak hendaknya ketika ada yang bertanya, ya jangan dicegah. Ya, gitu. Lalu bagaimana penjelasan dari yang 5 poin dan 5 poin berikutnya tadi? Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan bahwasanya al-ilmu irsul anbiya. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Karena Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman war rasul alma faman akhadahu akhadha bi khaddil wafilin. Ya, bahwasanya nabi, para nabi siapapun, ya, apalagi Nabi Muhammad, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, itu mereka tidak mewarisi, mereka tidak mengestafetkan dinar, ya, mewarisi dinar, ya, wala dirhaman, apalagi dirham bentuknya uang, ya, warisu al-ilma, ya. Tetapi mereka mewarisi ilmu. Nah, inilah keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu sangat luar biasa, abadi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Bahwasanya kita meneladani Nabi, ya, dengan ilmunya, dengan amalannya, dengan ajarannya, dengan akhlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ilmu itu bisa termasuk di dalam diri kita, ya, masuk dalam diri kita. Yang kedua adalah al-ilmu yabqa al-malu yabqa. Ilmu itu abadi, akan tetapi yang namanya harta itu fana. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu inqadha anhu amaluhu illa min salasati asya'a aw ilmin yuntafa'u bihi. Apabila anak Adam itu meninggal, ya,
maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3. Salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmunya itu bermanfaat. Jadi bermanfaat meskipun hanya mengajarkan, meskipun kita diamalkan ya. Kamu misalnya Ibnu itu amalan kamu di pondok yang paling kamu sukai itu apa? Sujud terakhir dilamain. Nah, kenapa? Ya, karena sujud terakhir sebelum salam ya, dilamain itu adalah tempat yang paling mustajab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilamain ketika sujudnya. Atau kemudian siapa lagi misal ya, Patih hobimu apa? Saya senang wudu ya, mendawamkan wudu karena itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga ketika nanti ya kalian punya anak cucu dan lain sebagainya, itu kebiasaan itu akan dicontoh oleh saudara-saudara kita ya. Karena apapun itu yang namanya ajaran Nabi, keteladanan Nabi ya, itu bisa bermanfaat karena digali ya, karena dibahas, sehingga ketika kita membahasnya maka beliau ini ya, Nabi membahas tentang Nabi itu seolah-olah Nabi itu masih hidup. Nah ini bermanfaat ya, karena dirasani terus, dibahas terus tentang amal solehnya, tentang keteladanannya. Begitu juga ya pengikutnya, misal ya kakeknya Zaidan itu misal ya, itu kalau makan nasi itu nggak pernah sisa meskipun hanya 1 butir nasi. Akhirnya diikuti oleh anak-anaknya, anak cucunya, kemudian ditulakan lagi ya. Karena apa? Pertama yang diajarkan apa? Yang diajarkan karena mungkin ya biasanya kalau orang dulu itu kalau untuk dalil dan lain sebagainya itu agak kesulitan ya, biar rezekinya nggak dipatok ayam dan lain sebagainya. Padahal setelah anak cucunya belajar agama, oh ternyata kakek saya pernah mendengarkan ceramah ustadz dan lain sebagainya, sehingga bahwasanya orang yang menyia-nyiakan makanan itu temannya setan misalnya gitu. Karena dalam Al-Quran disebutkan demikian, innal mubadzirina kanu akhwana asyayatin ya. Sehingga dibahas terus ya. Ketika dalam perkumpulan keluarga yang dibahas apa? Tentang sabda Nabi. Kita tahu bahwasanya fase manusia itu ada 4. Yang pertama adalah mati, tidak ada. Kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, agar supaya kita tetap hidup seperti halnya ya, seperti tetap hidup ya. Jadi kalau kita membahas tentang hadis ya, bahwasanya ini sabda Nabi, ini perkataan Nabi, bahwasanya anak cucu Adam itu tidak akan apabila dia mati itu akan putus amalnya kecuali 3 ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu yang bagaimana? Ya diikuti, diteladani dan lain sebagainya. Apalagi dibahas, dikaji ya. Jadi meskipun orangnya sudah tidak ada, akan tetapi ketika dibahas itu seolah-olah orangnya berada di sekitar kita ya. Begitu juga dengan sabda Nabi, in qata'a amalu illa min salasin al ilmu yuntafa'u bihi.
Demikian Nabi bersabda. Kalau kita membayangkan, oh Nabi pernah, kalau kita bayangkan Nabi pernah berkata demikian, berarti berkatanya seperti itu, ya. Padahal kejadian itu terjadi kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kalau kita membahas tentang sabda-sabda Nabi, ya, sabda-sabda Nabi, perkataan para ulama, ungkapan saudara kita, orang tua kita, ya, mbah kita, kakek buyut kita. Oh dulu kakek buyut saya itu amalannya seperti ini. Hanya sholat berjamaahnya itu sangat luar biasa, misal seperti itu, nggak pernah telat, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seolah-olah mereka itu masih hidup, ya. Karena kita bisa mengenang kebaikan-kebaikannya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Nah itu, meskipun hancur badan, ya, ditelan tanah, udah dikubur, udah puluhan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya. Imam Muslim, Imam Bukhari, tapi sampai saat ini setiap hari, setiap menit di seluruh dunia beliau masih dikaji, dipelajari hadisnya, ya kan luar biasa. Ilmu yuntafa'u bihi, bermanfaat, ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah al-ilmu tariqul jannah, bahwasanya dengan berilmu adalah kita bisa menjadi orang yang masuk surga. Jalan menuju surga ya dengan ilmu. Faman arada dunya fa alaihi bil ilmi, faman arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, faman arada alaihima fa alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menghendaki dunia maka dengan ilmu, dengan akhirat juga dengan ilmu. Kalau pengen dunia akhirat ya dengan ilmu, ya. Karena bagaimanapun Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi, Abu Daud meriwayatkan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, ya, yang mana di dalamnya mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, ya. Lalu yang selanjutnya adalah inna wa yarfa'u ahlal ilmi fid dunya wal akhirah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi seorang santri itu mencari ilmunya tidak hanya di kelas, tidak hanya sekedar di masjid, tidak hanya sekedar di asrama, akan tetapi pembelajaran kalian, sinau kalian, belajar kalian adalah apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian kerjakan. Itu pendidikan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kalian ingin meningkatkan kapasitas diri, maka kalian harus bisa, ya, mengkondisikan itu, ya, entah itu dengan public speaking, ya, kultumnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena orang yang berilmu jelas akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin, ya, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat, ya. Beberapa derajat, ya. Kapasitas kalian, misalnya keilmuan kalian akan ditinggikan, jati diri kalian juga akan
ditinggikan, asal kita benar-benar mencari ilmunya lillahi ta'ala. Inna ahlal ilma yajuzu linnasi ayyahsudu fi, ya, bahwasanya kita boleh ngiri kepada orang yang berilmu, ya. Lalu selanjutnya adalah etika khusus dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu ya rela, ikhlas itu ridho, ikhlas itu menerima. Dan hendaknya ikhlas itu lillahi ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujariya bihi ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrif bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu nar. Ya, jangan sampai salah niat kalian mencari ilmu. Jangan sampai kalian itu salah langkah dalam mencari ilmu. Oh, saya pengen pintar supaya bisa nandingi si fulan, Ustadz fulan, ataupun untuk menandingi ataupun untuk membodohi dan lain sebagainya. Yang ada hal yang seperti ini amat sangat dilarang, karena jelas Allah mengancam bahwasanya orang kalau mencari ilmu hanya untuk gagah-gagahan, apapun ilmu itu, ya, mau ilmu Al-Quran, ilmu apalagi, ilmu jurnalistik dan lain sebagainya, kalau hanya untuk menandingi yang manusia, tidak lillahi ta'ala, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka dari itu, yang kedua, setelah ikhlas kita memasuki bab yang poin yang kedua, yakni tamassuk bil kitab wa sunnah. Yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu at-tam ala talaqqi al-ilmu ila akhir, bahwasanya siapapun yang mencari ilmu hendaknya lah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yakni al-hadis, ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, wa huwa as-sabru ala yadhullul juhdi wa taqah ila akhirih, bahwasanya kita harus sabar ketika mencari ilmu, ya. Yang kelas 1 ya nikmati prosesnya menjadi anak kelas 1, jangan sampai ya, masih kelas 1 pengennya seperti kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, bahkan pengennya seperti Ustadz, ya nggak bisa, harus sabar. Karena salah satu orang bisa sukses mencari ilmu, ya, diantaranya adalah tulus zaman, panjangnya waktu, ya, panjangnya waktu diantaranya, ya. Jadi harus sabar, setahun 2 tahun, ya. Kalau di sini kan muallimin berarti ya 6 tahun minimal, ya. Itu. Yang kedua, orang mencari ilmu itu tidak ada yang namanya pensiun, karena bagaimanapun al-ilmu apa? Talabul ilmi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi akan terus-menerus sampai meskipun anggota tubuh misalnya ketika mata kita mulai kabur, gigi kita mulai gugur, ya, kemudian uban mulai bertabur, siap-siap masuk kubur, ya terus harus apa? Mencari ilmu terus, belajar dengan siapapun. Jangan pernah merasa kita itu sudah berilmu, sudah cukup, nggak ada. Meskipun kalian sudah lulus, ya, wah sudah lulus ini udah paripurna, belum tentu, ya. Belum cukup, harus terus belajar. Menjadi pembelajar itu tidak ada kelirunya, ya, gitu. Maka hendaknya tidak ada yang namanya berhenti mencari ilmu. Maka kesimpulannya adalah bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keilmuan, agama ilmu yang menyeru kepada umatnya untuk mencari ilmu.
Karena bagaimanapun awalu ayatin nazalat minal Qur'ani ta'amuru bil qiraah. Apapun itu ayat yang turun di dalam Al-Qur'an, yang paling pertama dan paling utama adalah memerintahkan kita untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dari manusia dari segumpal darah. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya, dan seterusnya, yang mengajarkan manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Ya. Dengan apa? Agar supaya kita diajar oleh Allah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, kita belajarnya sama Allah. Ya, langsung. Itu bisa. Kalau dalam pesantren klasik itu ada yang namanya ilmu laduni, ya, ilmu yang bisa kita pelajari tapi atas petunjuk Allah. Lah iya, itu diantaranya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan apa? Ya dengan puasa, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah yang lain. Nanti ada aja inspirasi yang dapat kita rasakan. Tahu-tahu, oh iya, kok saya tahu-tahu ke masjid ya? Lah tadi ya, kalian kesini itu secara tidak langsung diarahkan oleh Allah ke masjid untuk belajar bersama-sama dengan Ustaz. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu keutamaan ilmu itu sangat banyak, diantaranya adalah warisannya para nabi. Kemudian ilmu itu sifatnya kekal, dan ilmu merupakan jalan menuju surga serta dan seterusnya ya. Maka mencari ilmu kewajiban bagi kita semuanya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan sebagai muslim, kita wajib menuntut ilmu. Dan yang namanya menuntut ilmu itu berkelanjutan, tidak ada yang namanya paripurna. Wah, sudah khatam saya, udah nggak perlu belajar lagi, itu nggak ada. Ya, maka Hasan Al-Basri mengatakan laulal ilmu lakanan nasu kalbahaim, ya, bahwasanya seandainya manusia nggak punya ilmu, itu ia seperti binatang. Ya, naudzubillah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, demikian sedikit ya, muhadharah sebelum iftar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.